Biasanya itu 1-2 kali selesai, sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Kalau di bagian kepengurusan biasanya kan kayak gitu. Apalagi sering-seringnya ngadakan program kerja itu di komisaris itu sering-seringnya 1-2 bulan sebelum RAK biar LPJ-nya aman. Kayak gitu. Nah itu kan iklim yang buruk gitu loh. Nah kita bangun iklim yang baik. Jadi setidaknya dalam suatu bentuk tidak formal sekalipun kita bisa melakukan kajian kapanpun dimanapun. Misal contohnya seperti itu. Contohnya ini contoh real. Misalkan kalau ketika kami di kepengurusan dulu, pada maghrib atau pada isya kita sering ngumpul-ngumpul dalam internal komisariat ya. Terus ada satu pokok bahasan apa sih gitu loh. Misalkan teman nih dia lebih ke Islamnya. Dia tanya ini pandangan Islamnya kayak gini kayak gimana gitu. Ntar dari situ ada obrolan mungkin sekitar 1-2 jam. Tapi itu kita jalankan intens secara non formal sebenarnya. Maksudnya ada suatu bentuk kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan bersama gitu loh, secara baik tentunya. Contoh buruknya yang tadi, jadi 3 bulan sebelum RAK baru program kerjanya diumbul-umbulkan. Nah itu coba mindsetnya dirubah. Jadi pembangunan iklim yang bagus seperti itu. Tidak perlu harus formal kok untuk pembangunan iklim itu. Terus bagaimana juga kedekatan dengan anggota. Nah ada pertanyaan loh ini. Ini tipsnya ya, kalau untuk kedekatan dengan anggota. Jadi ada istilah namanya man to man marking di bola, di sepak bola itu ada PES itu ada namanya mark, itu jaga man to man marking. Nah jadi kalau istilahnya itu teman-teman biasa sebut apa ya, pamong. Jadi satu orang mentor gitu. Jadi satu orang dari kepengurusan entah siapapun itu ntar dia megang ini, dia bertanggung jawab atas misalkan kader A atau kader B. Lebih enaknya sih biasanya kalau kader anggota baru itu kalau nggak dia sendiri, lebih enaknya sih berkelompok-kelompok, gerombol-gerombol gitu loh. Jadi satu orang punya satu kelompok dari kepengurusan seperti itu. Ini boleh siapa saja sebenarnya dari kepengurusan, tetapi yang menjadi sentral, maksudnya untuk mengaturnya itu dari teman-teman PA. Jadi teman-teman PA harus merumuskan ini bagaimana cara supaya man to man marking ini bisa terstruktur dengan baik gitu. Itu salah satunya membangun iklim dengan anggota seperti itu. Terlalu formal ya. Gimana? Ada lagi enggak yang mau ditanyain? Bidang anggota ini PA. Saya begini. Boleh. Gini kan saya di luar dari PA. Ya. Kayak misalnya ada kajian, itu kan juga tantangan ngajak anggotanya untuk berangkat. Kalau enggak dia sendiri yang minat, ya enggak berangkat gitu loh. Ya gimana solusinya biar pas kajian atau pas kumpul-kumpul itu bisa berangkat. Pas kajian kumpul bisa berangkat. Dia bisa mempunyai semangat untuk berangkat kegiatannya gitu loh. Ya, oke. Pertama yang harus dibangun itu gini. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa semua orang sibuk. Entah sibuk apapun. Rebahan pun bisa dibilang sibuk, bisa. Sepakat ya. Sepakat. Jadi semua orang sibuk gitu. Itu ini. Jadi pertama kita harus akui bahwa teman-teman memang punya kajian sendiri. Nah, yang menjadi tolak ukur bagaimana dia bisa datang kajian itu dia merasa bahwa ada bagian dirinya di situ. Biasanya kayak gitu. Jadi misalkan gini, ini anak nih sukanya misalkan traveling, main. Ketika diajak kajian yang bentuknya formal dia tidak bisa datang. Tapi ketika ada kajian-kajian misalkan bentuk outdoor, kita undang mereka. Anak-anak seperti ini pasti punya gairah dong, aku datang. Ketika misalkan kita ngadakan kajian contohnya di taman misalkan gitu, bentuknya kan nggak formal gitu ya. Nah, dikemas-kemas. Jadi awal-awal itu malah lebih kreatif untuk mengemas kajian. Jadi ada target-target, ada poin-poinnya. Jadi bagaimana iklim pertama bagaimana cara supaya kajian ini dikemas menarik supaya teman-teman yang memang punya istilahnya kebutuhan khusus untuk harus ditarik gitu tuh, itu bisa. Jadi gini, modelnya itu setelah teman-teman itu suka dalam kajian, misalkan kita model mengemas kajian dengan passion teman-teman anggota gitu ya. Nah setelah kajian itu sudah berjalan dengan baik, kita mau mengadakan formal pun mereka pasti datang kan gitu. Jadi memang susahnya kajian itu membangun dari ground awal nih. Pertamanya membangun kajian itu memang agak susah. Tapi ketika sudah 2-3 bulan berjalan akan berjalan intens, itu tak kira asik kok.
Apalagi ketika teman-teman nanti kalau kajian ya, anak-anak mahasiswa itu biasanya senengnya kayak ada istilah-istilah asing gitu. Jadi bentuk dikemas-kemas tema-temanya gitu tuh dengan cara-cara yang bagus gitu loh. Itu saya yakin teman-teman bisa kok. Jadi konsep-konsep yang nggak harus seperti ini dan seperti itu, yang penting teman-teman bisa menguasai apa itu gitu loh. Dari pertama yaitu dilihat dulu passionnya di mana anggota, ditariknya lewat situ. Ada lagi dari PA nih pengalaman. Ayo pengalaman juga. Tak minum ya? Kurang lebih gitu. Gimana? Ada lagi? Yang PA. Masih dipikir dulu. Itu seperti itu. Santai kok. Ya, semua punya peran yang sama ya dalam proses kaderisasi. Itu penting, proses kaderisasi itu memang peran utama. Apalagi komisariat kan dalam ranah himpunan kan sebagai basicnya ya, dasar. Jadi bagaimana pengelolaan, pendekatan terhadap para anggota itu tuh dimulai di komisariat. Semakin ke atas ya semakin ya bisa dibilang pragmatis seperti itu. Terus apa yang berat atau yang bertugas untuk membuat kajian itu kan terutama kan PA ya Mas. Apakah itu juga harus bertanggung jawab sepenuhnya pada kajian itu? Apakah harus melibatkan anggota-anggota yang lain? Iya bisa. Jadi kalau bentuknya kajian ya memang kewajibannya dari PA ya. Kewajiban dari PA untuk ngadain kajian. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa bidang-bidang lain juga bisa ngadain kajian. Yang penting intinya itu dalam proses pembelajaran, proses pembelajaran di komisariat itu tuh nggak bertabrakan gitu loh. Kadang-kadang itu ada tabrakan antara satu kajian sama yang lain. Bisa dibilang jadwal atau apa gitu lah. Nah ini menjadi chaos nantinya. Nah yang berhak ngatur itu ntar di PA. Jadi nggak harus PA, yang lain juga bisa. Cuma PA memang punya kewajiban moral di sana untuk mengadakan pengembangan intelektual gitu lah. Gitu. Gimana? Sambil jalan dulu, lanjut yang lain. Ntar boleh deh tanya-tanya lagi. Gitu ya? Iya. Oke, ya. Balikin Anda. Langsung saja bisa Mbak Absari atau Mas Yusuf dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PP-nya yang mana ada di sini PP? Yang pemberian perempuan. Habibnya mana? Kapitnya apa itu? Tadi yang sudah susu. Ya, Nah, ditunggu dulu ya. ya. Iya, tarik sih. Udah jelas di sini program kerjanya itu mayoritas mesti mengutamakan HMIWati yang ada di komisariat. Tapi kan kalau perempuan itu kan susah ngaturnya. Maksudnya untuk menjalin kedekatan di antara perempuan itu harus ada komunikasi yang intens. Jadi kalau saya dulu waktu jadi KB Pemberdayaan Perempuan, untuk program kerjanya itu sama. Formalitasnya kan ada kajian kan nggak mungkin kan. Kalau nggak ada kajian itu formalitasnya itu ada kajian, tapi lebih banyak di ngopi-ngopi santainya. Soalnya kalau untuk formalitas kajian itu terlalu banyak kajian dari bidang-bidang lain. Jadi kalau semuanya itu kajian-kajian formal itu biasanya tidak efektif. Gitu. Apalagi kan kalau perempuan itu ketika tidak punya gimana ya, kalau perempuan itu teman dekatnya. Kalau saya dulu kan ada bertiga, komisariat itu juga bertiga. Jadi ketika yang satu itu aktif, itu yang dua pasti ikut aktif. Nah, di situ menjaga perempuan itu di situ susahnya di komisariat itu mesti ketika dia tidak cocok sama satu orang itu langsung tidak aktif. Kebanyakan perempuan itu mesti seperti itu. Kejadiannya beberapa kepengurusan itu mesti kayak gitu, ketika dia tidak cocok sama satu orang langsung tidak aktif. Jadi kan mesti kebanyakan yang rontok itu perempuan anggota itu. Makanya untuk menjalin hubungan biar tidak kayak gitu tuh biasanya banyak ngadain diskusi-diskusi di luar komisariat. Menjalin kedekatan biar terjalin erat itu biasanya di luar malahan. Kalau di kom
itu sebatas formalitas, pasti orangnya itu aja. Tapi kalau diajak ngopi di luar, kita lebih sebagai pengurus lebih mendekatkan diri, itu biasanya lebih efektif kayak gitu. Terus untuk pemberdayaan perempuan sendiri itu tidak hanya kerja sendiri, maksudnya kajian khusus PP itu tidak, biasanya juga ada kerjasama dengan bidang-bidang lain, entah itu acara misalnya membutuhkan perempuan kayak kewirausahaan, misal pengen ada program kerjanya yang bikin makanan terus dijual, itu kan bisa kerja. Baperan gitu. Itu tuh pokoknya ketika kita lagi berorganisasi itu perasaannya ditaruh aja, nggak usah gampang baper, nanti di ini sedikit baper, di ini sedikit baper. Kalau pengalaman saya dulu di komisariat itu entah itu cowok-cowok ngapain aja sudah nggak usah dianggap gitu aja, pokoknya berorganisasi aja, nanti jalan terus malah kayak gitu. Soalnya saya tiga orang di komisariat itu yang aktif sampai akhirnya demisioner itu 3 orang itu tuh kayak gitu, pokoknya jalan aja, entah itu lagi ada masalah sama orang organisasi atau tidak ada masalah, itu tetap jalan. Soalnya dulu saya pernah kita orang tiga itu punya masalah tapi tetap aktif, nggak pernah ada rapat tetap datang, ada acara kajian tetap datang, padahal itu posisi lagi ada masalah. Itu pokoknya ditaruh aja, ketika sudah masuk organisasi ya udah pikirannya profesional, organisasi aja. Terus biasanya kan di komisariat itu ada cinlok di organisasi. Biasanya kayak gitu itu nggak apa-apa. Tapi ketika sudah organisasi itunya dipinggirkan. Ketika ada masalahnya itu cukup di luar, jangan dibawa ke dalam. Biasanya kan kalau perempuan itu mencampur adukan, susah untuk memisahkan. Ketika urusan pribadi sama urusan organisasi itu susah memisahkannya, mesti dijadikan satu. Itu kadang yang bikin jadi malas aktif karena ada masalah sama kamu, ada rapat malas datang, soalnya ini kayak aku bukan tekor, itu kayak gitu biasanya. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau kerja di PP itu kan biasanya udah PDK ya. Iya. Selain udah PDK kan biasanya kalau ada hari Kartini, hari itu kan dimulai. Mungkin ada saran kayak kajian misalnya bidang buku apa yang dulu belum terlaksana terus ini bisa disarankan ke adik gitu. Kalau dulu ada hari apa kalau saya dulu jadi KPPD, menurut saya kajian itu membosankan. Jadi saya itu rencananya kemarin sempat mau bikin sama PTKP kalau nggak salah, hari Kartini apa hari apa mau buat lomba di luar, tapi itu tidak terlaksana karena kan dananya komisariat kan tidak mencukupi waktu itu. Soalnya kalau selalu kajian itu membosankan. Sekali-kali keluar bikinnya acara itu di luar, lomba-lomba bisa. Kalau saya dulu mau bikin lomba di sekolah mana kayak gitu sama PTKP, kerja sama PTKP, tapi tidak terlaksana karena dananya tidak mencukupi. Mungkin di kepengurusan yang sekarang itu bisa dilaksanakan. Insya Allah. Mbak, untuk yang mendelegasikan anggota dalam kaitan kohati itu sistemnya gimana? Biasanya itu Kohati Cabang Ponorogo bikin acara. Nanti biasanya itu dari Kohati Cabang Ponorogo itu menghubungin Kabit PP, entah pokoknya pemberdayaan perempuan atau anggota komisariat lainnya. Itu biasanya minta delegasi panitia untuk acara apa gitu yang dibikin Kohati. Kalau ada acara, tapi sekarang sudah ada acara atau belum Kohati minta Pak? Enggak ada. Saya belum tahu. Ini rumah yang paling jauh mana? Tapi ngekos kan di sini? Ngekos apa PP? Mandor.
Maksudnya kan kalau dekat-dekat di sini aja, biarpun tidak ada acara di komisariat itu datang aja ke komisariat. Aku dulu soalnya begitu. Ada pada acara itu ke komisariat, kayak orang nggak ada kerjaan gitu. Datang, tapi malah itu yang seru. Rame komisariatnya jadinya rame, nggak pernah sepi. Saya dulu jadi pengurus itu dari ketumnya Zizi ya. Ketumnya Mas Zizi. Itu aku jadi PA. Terus ketumnya Mas Aan itu jadi PP. Dulu saya ditunjuk jadi KPPP itu nggak mau, soalnya ngatur perempuan itu susah. Program kerja yang saya bikin pun banyak tidak terlaksana karena kok ngatur perempuan itu susah. Kalau tidak ada kedekatan itu susah. Dibikinkan kajian yang datang itu aja karena koncoku sing kaya ra teko, aku melu ra teko. Susah pokoknya kalau sudah berpasang-pasangan, yang satu nggak datang itu, yang satunya itu nggak datang. Jadi enak itu malah ngumpul-ngumpul di luar program kerja, main, ngumpul. Mbak, kalau saya mau tanya, kalau dulu itu pernah nggak kajian yang sifatnya itu apa ya, kayak bedah fikih keperempuanan seperti itu? Tidak ada, aku dulu nggak pernah, naik proker pun nggak ada. Mungkin kalau kamu, soalnya enggak, aku itu merasakan kajian itu membosankan. Jadi prokerku kajian itu sebatas formalitas saja. Karena kan dari bidang-bidang lain kan kajian tiap minggu kajian itu membosankan. Jadi aku bikin program kerja kajian itu hanya sebatas formalitas. Aku anggap itu tuh tidak terlalu efektif kajian di komisariat. Lebih efektif itu ngumpul di luar, ngobrol-ngobrol santai, itu malah lebih efektif, kedekatannya dapat, yang disampaikan itu bisa sampai gitu. Program kerja masak-masak. Enggak terlaksana. Aku sih makan-makan. Biasanya kalau bikin program kerja mesti nyontoh sebelumnya kan draft yang ada dicontoh, biasanya kan seperti itu. Karena draft sebelumnya itu pasti kajian, masak-masak, makan bersama dan mesti prokernya tidak jauh dari itu deh. Sekarang program kerjanya apa bidang itu? Kajian apa? Dari masak-masak, hari besar Islam. Akhirnya bekerja sama dengan bidang lain. Kalau di proker itu menurutku Mbak, itu sebagai apa ya? Betul sih sebagai formalitas. Yang namanya organisasi harus ada program kerjanya. Cuman kalau berkaitan dengan tugas, itu kan tidak hanya lingkupnya tidak hanya dalam proker ya. Seperti tugasnya kalau tadi yang ngumpul-ngumpul ngopi di luar sifatnya tidak non formal, itu kalau menurutku itu sebagian dari tugas. Kemudian seperti pembentukan karakternya setiap keperempuanan yang berkaitan nanti seperti perilaku, sikap seperti itu kan nanti juga apa ya, sebagian tugas dari PP juga. Kalau saya berpandangan seperti itu. Tugas PP kan merangkul para wanita-wanita yang ada di komisariat. Nah, kalau lewat kajian formal kan mestinya nggak bisa. Nah, jadi kita biar lebih efektif merangkulnya itu lewat ngopi di luar atau entah ngajak main kemana. Kan perempuan itu bisa lebih akrab ketika sering bertemu di luar daripada di komisariat. Jadi lebih banyak non formalnya ya, untuk sharing-sharing seperti itu. Iya. Kalau dulu pas yang PDK ya, kan udah PDK itu kan tujuannya bukan untuk PKK, masuk itu kan? Iya. Karena pengalaman saya setiap ikut kajian PDK itu hanya diamalkan materinya itu hanya sampai selesai. Bahkan kalau sudah sampai akhir, yang akhir itu juga penting gitu loh. Jadi ya nggak pernah. Saya dulu itu bedah PDK itu 2 kali kajian itu nggak selesai. Bedah PDK-nya 2 kali kajian itu nggak selesai karena entah terlalu banyak, entah bagaimana. Saya nggak paham pematerinya Mbak Indah. Iya. Sampai sekarang masih begitu. Harus sekali-kali Mbak Sari nggak apa-apa loh Mbak.
itu juga nggak selesai. Saya isinya PDKP itu belum nggak tahu. Saya juga dulu pernah ikut di Tasia, di sini juga ikut 2 kali, tapi kok yang dibahas ikut, tapi juga sebenarnya yang buat Dimas juga belum terlalu paham. Setidaknya kan sudah masuk di bab yang inti itu kan nggak apa-apa, tapi intinya kan hanya mengenalkan bab Dimasnya kalau menurut saya. Nek aku kemarin kajian itu enggak tahu sampai beberapa lupa. Pokoknya 2 kali kajian itu enggak pernah selesai kok PGK itu. Belum pernah dengar aku kalau bedah PGK sampai selesai itu. Mesti sampai mana stop nanti balik ke awal, nanti stop nanti balik ke awal. Karena kan kepengurusan ini bedah PGK belum selesai, udah kepengurusan baru dari awal lagi. Karena kan enggak dianu sudah sampai sini nanti dilanjutkan enggak. Mesti balik lagi dari awal. Mungkin itu dulu ya dari PP. Nanti bisa dilanjut kalau ada yang tanyakan. Lanjut ke PTKP atau KPP dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita nanti sharing pengalaman dan lain sebagainya. Jadi untuk PTKP itu PTKP perguruan tinggi kemahasiswaan dan kepemudaan. Jadi dia lebih ke eksternal, membangun jaringan ke eksternal dengan lembaga lain selain HMI. Jadi PTKP ini Kapitnya ini nah, jadi PTKP itu lebih keluar. Jadi misal kayak kemarin kita mau ngadain kajian Omnibus Law yang memang pada saat itu belum terlalu panas karena masih berupa rancangan aja. Nah kemarin kita hampir buat itu kajian diskusi Omnibus Law, ternyata malah viral tahun ini. Jadi momentumnya nggak berdapat. Nah, jadi kalau menurut saya kayak gini, ketika kalian itu satu hak loh PTKP gitu. yang harus diberikan oleh pengurus atau kewajiban itu menyampaikan program kerjanya kepada anggotanya. Jadi selama satu periode anggotanya itu tahu harus ngapain di bulan ini dan di bulan selanjutnya, kayak gitu. Dan satu hak yang kewajiban juga untuk anggota menanyakan program kerjanya apa ke pengurus. Karena nanti kontennya dia pengurus itu menjalankan, terus anggota itu ikut membantu untuk menyukseskan acara. Jadi di situ ada simbiosis mutualisme. Jadi ketika kalian datang ke komisariat itu, masuk LK1 terutama, tujuan kalian pertama itu apa? itu dulu yang diurutkan. Tujuan kalian pertama masuk komisariat apa? Kita mencari golek bahan diskusi gitu. Ketika kalian masuk ke dalam komisariat ternyata nggak ada itu, terus kalian nggak tanya itu ke pengurus, pengurusnya juga nggak bergerak. Maksudnya tidak ada stimulus untuk pengurus membuat satu ide di mana itu untuk teman-teman anggota ataupun pengurus yang lain kayak gitu. Lalu yang kedua, buat satu acara itu jangan terfokus kepada itu acaraku. Jadi ciptakan satu, bener yang dikatakan Mas Pak tadi, kayak suasana ya, iklim. Mereka itu memang acaranya PTKP misalnya, kayak Omnibus Law kemarin PTKP. Di Proja itu misal nggak ada bekerja sama dengan bidang lain. Tapi kan dalam kenyataannya kan PTKP nggak bisa jalan sendiri untuk menyususkan itu. Betul. Nah, untuk satu wadah kajian di mana yang berhak untuk kajian dan keanggotaan adalah PA. Maka PTKP menerai PA untuk mengatur. Nah, yang menjalankan acara PTKP. Jadi sebelum masuk ke acara inti, kemarin kita sudah ngadain kajian kan, Omnibus Law itu beberapa kali, mungkin teman-teman yang lain nggak tahu.
Nah, itu diadakan oleh PA Omnibus Law. Nah, acara puncaknya yang ngadain PTKP. Jadi untuk biar kita enggak, ketika kita buat acara kita nggak boleh kosong. Jadi bahasanya mulai diganti. Jadilah gelasnya kosong agar isunya masuk ya. Kayak gitu kan, pernah dengar bahasa seperti itu. Tapi kan di situ kan bisa pencarian masuk, air putih masuk, arak masuk. Kalau kalian jadi gelas yang kosong, kayak gitu. Jadi jangan jadi gelas yang kosong. Nah, ketika nanti kalian masuk ke materi, kalian udah dikaji dulu oleh teman-teman PA yang mengatur anggotanya. Jadi di situ program kerja itu tidak sebatas milik satu orang saja, milik satu kabit saja. Begitu. Contohnya kemarin, sayangnya Omnibus Law kemarin itu batal karena corona. Jadi kemarin targetnya itu LK, setelah 1 minggu LK kita seminar Omnibus Law. Itu mungkin bisa jadi bahasan teman-teman ketika RUU itu mulai dibuat, itu mulai kritis bahwa ini nanti akan viral pada satu saat. Nah, kemarin kita ngambilnya Omnibus Law, ternyata Omnibus Law viralnya baru hari ini, kayak gitu. Momentumnya hilang. Nah, impactnya adalah ketika kita mulai kritis, kita gandeng PA. PA nanti butuh dana nih, kayak gitu, untuk ngadain acara. Akhirnya kan butuh KPP, di mana dia sebagai penyuplai sumber dana juga, termasuk kan karena bidangnya kewirausahaan. Dalam satu acara itu nanti kita juga butuh bagian konsumsi. Akhirnya kita minta tolong ke PP, kayak gitu. Akhirnya kan satu acara itu menggandeng semuanya kan. Jadi bukan satu kabin aja yang main. Jadi sudah menjadi satu kewajiban ketika kita menyepakati satu acara rapat harian, itu sudah menjadi kewajiban kita untuk menjalankan semuanya. Terlepas itu, kok enak loh ketika awak dhewe bantu KPP kok LPJ-nya enak. Tapi hilangkan itu. Jadi jangan berpikir ke RAK dulu. Itu gua ya. Anggap aja RAK itu. Jadi fokus di mana kalian itu mengembangkan potensimu yang ada di komisariat dan memberikan potensimu kepada anggota yang kamu bawa untuk masuk himpunan. Apa ada beban moral ya? Ada beban moral. Ketika kamu membawa seseorang ke sini, setidaknya kasih dia apa yang bisa dia ketika keluar dari himpunan dia bisa gunakan itu. PTKP juga harus membangun relasi dengan intra kampus. Jadi harus memasukkan kadernya ke intra kampus. Misal aku kabit PTKP, nah aku masuk kan Sinanda gitu, harus mergo iki, mergo apa jeneng HMC. Nah itu salah satu fungsi dari PTKP. Ngekei motivasi ning adik kuwi kon meguru ning intra. Kayak gitu. Terus membangun relasi juga terhadap lembaga-lembaga lain di luar himpunan itu juga penting. Contoh misal karena PTKP eksternal ya, jadi gak perlu kajian. Awakmu bisa lihat ke sisi olahraga juga, misal ngembil anak-anak ataupun acara-acara nih di perempuan aku belum menemukan acara ini. Bekerja sama ke lembaga yang lain atau membuat acara-acara yang memang itu eksternal. Nek biasanya untuk teman-teman laki-laki futsal yang paling separingan, misalnya futsal ya, separingan, misalnya PMI, IMN, gitu. Akhirnya terjalinlah satu relasi antara kita dengan omek lain. Oh ini loh Mbak Nos yang jenengin Anda itu. Akhirnya terjalinlah komunikasi di situ. Nah, mungkin yang ditanyakan PTKP
Mantan PTKP. Mas, tanya. Saya kan pernah RAK itu pernah lihat rekomendasi eksternal. Di situ tertulis melakukan audit terhadap keuangan organisasi intrakampus. Seperti itu. Kemudian apakah benar organisasi ekstra itu melakukan audit keuangan terhadap organisasi intrakampus? Yang mana organisasi intra itu ada di bawah negara, seperti itu, ada di bawah fakultas. Kemudian dan juga saya juga pengalaman bahwa di dalam organisasi intrakampus itu terdapat penyelewengan dana. Itu apakah penting juga sih organisasi ekstra itu masuk ke dalam intra untuk melakukan sebuah audit ataupun pemeriksaan alur dana di dalam internal kampus seperti itu? Aku gitu. Saya kira bisa saja ya, itu bisa. Tapi maksudnya kalau dalam hal ini konteks ini kita artikan bentuk pengawasan saja. Mungkin untuk dikaji dan dikritisi bisa di sana. Tapi untuk bagaimana kita punya andil, maksudnya dalam artian ikut ngatur-ngatur gitu itu nggak bisa. Karena memang bukan ranahnya kan. Iya. Kecuali mungkin kita secara individu masuk bagian dalam internal ini, kita punya hak itu bisa. Ya memang kalau permasalahan anggaran bukan kemarin sore ya, sudah lama gitu ya, urusan kayak gitu. Itu memang kita ya satu dua hal harus disikapi untuk pengawasan. Jadi kalau dalam konteks itu sih, kalau pengawasan ataupun kita mengkritisi apa gitu itu masih bisa. Tapi kalau untuk bagaimana kita ikut ngatur-ngatur itu nggak bisa, karena memang bukan ranahnya. Gitu. Secara regulasi ya memang itu. Tapi kalau membawa intra, saya kira itu hanya bisa jadi bahan kajian aja di dalam internal ekstra. Karena regulasinya kita nggak bisa sampai ke situ, kecuali kita jadi anggota di situ. Nah itu bisa, cuman kita nggak bisa bawa satu nama OPEC ke dalam intra, karena regulasinya kita nggak ada di situ. Berbeda, maksudnya ranah kita beda. Nek wis ning kampus, yo intrakampus, ekstra nggak bisa ikut campur ke dalam intra gitu. Karena di kampus LAD kan kampus negeri, bukan kampus swasta. Oh iya. Kayak gitu. Jadi nggih masuk untuk mengawasi penyelewengan dana, kayak ngono itu bukan ranah kita. Tapi ketika kamu masuk ning intra, yo HMJ-mu kuwi yang bisa ngatur itu. Kayak gitu. Jadi untuk masalah pengaturan itu melalui kader kita yang dimasukkan ke dalam intra kampus, kemudian yang mengawasi, kemudian yang mengkritisi, dan juga kalau mau itu memberontak itu juga kader kita yang ada di intra seperti itu ya. Ya, bukan memberontak ya istilahnya. Ya, itu istilah kasarnya. Iya, tapi Menyuarakan kebenaran lah. lebih kepada Yang namanya mengawasi ya, lebih kepada mengawasi. Smong. Gimana sumber, karena memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya kita itu secara tidak langsung sudah diajari untuk melakukan korupsi di usia dini. Seru kok teman-teman kalau membahas itu seru. Cuma ya nanti dilihat juga sama waktunya, karena memang bukan waktu yang sedikit untuk kita hari itu. Tapi seru kok kalau membahas. Seperti itu. Yo calon-calon DPR sih ya belajarnya sama intra kampus. Iya. Gitu. Jadi misal proposal anggarannya 3 juta melonjak jadi 7 juta itu ya wajar lah. Saya kira untuk anggota-anggota dewan yang bisa. Kemudian Mas, kalau kaitannya PTKP dengan kepemudaan itu seperti apa ya? Kayak acaranya mestinya eksternal. Kalau yang saya nangkap itu selama saya pernah jabat di Kabit itu mungkin mengadakan kolaborasi sama Karang Taruna, kemudian sama lembaga lain ya. Jadi kemarin terutama ketika saya menjabat jadi sekum ya pada waktu itu, saya juga
kemarin itu ngobrol sama ketum, sama teman-teman PTKP juga, entah gue enak PTKP-nya orang yang tahu. Jadi kemarin 17 Agustus sebelum kita domisionaris sebenarnya mau ngadain acara 17-an di sini kayak gitu. Jadi iya. Jadi kita terasa gitu di masyarakat itu, ilmu kita di himpunan itu terasa gitu di masyarakat. Nah, cuman yang jadi kendala itu kita tidak pernah merasakan satu kegiatan yang outdoor. Eksternal. Yang outdoor. Outdoor. Jadi kita buat acara outdoor. Nah, selama ini yang kita rasakan hanya kajian. Padahal bentuk kajian itu tidak hanya mengundang satu pemateri terus kita mengisi acara, enggak. Oke. Nah, mungkin ini bisa jadi gambaran untuk teman-teman. Ketika setelah habis acara ini, istilahnya apa ya? Nek kampus itu makrab. Kalau saya dulu di SMK itu upgrading. Ya. Nah, jadi kita buat satu acara di mana kita ingin, jadi dari pengurus ingin lihat potensi ini teman-teman anggota kok ya opo. Nah, kita buat satu acara di mana kita keluar ngecamp, kita tarik pemateri ke situ, entah nanti public speaking atau pemateri-pemateri yang dia bersifatnya outdoor. Kayak kayak apa itu acara outbound. Saya kan nggak tahu loh ngerasanya acara outbound. Jadi kon neng indoor, kon berbar karo masyarakat sih cah cilik-cilik misalkan sasarannya ada anak-anak ini misalkan. Itu kan senangnya main, karena kita nggak pernah dapat itu, kan bingung. Kayak ini. Nah, mungkin bisa jadi referensi untuk teman-teman. Lagi pengalamanku jauh sekali dulu ketika SMK. Kita sebelum kita masuk ke diskusi, itu awal kepengurusan itu kita adain upgrading. Nek upgrading kan nemu ini. Nah kalau kita enggak, jadi upgrading itu kita ngecamp, entah itu ngebel, anu. Nah kita poles itu acara yang fun banget. Jadi di situ pemateri ini benar-benar fun, jadi friendly lah istilahnya. Ngasih pelajaran outbound, ngasih pelajaran public speaking, karena yang poin yang penting itu public speaking, di mana dia bisa menyampaikan pendapatnya dengan maksimal kan nanti ketika dia udah belajar public speaking. Nah seperti itu. Jadi lebih ke outdoor. Ketika wis ketemu outdoor, nanti indoormu itu udah yang ngurus PA gitu. Kamu karek ngusul nih, aku mau buat kajian ini tentang RUU Cipta Kerja. Terus tolong dikaji teman-teman PA nggak acara kajian Omnibus Law. Skalanya komisariat dulu. Terus akhirnya aku PTKP kan ikut kajian itu. Karena aku yang mengusulkan PA, akhirnya ikut. Jadi aku ngerti, oh Omnibus Law itu perkembangannya seperti ini. Nah, ketika aku jadi wis buat acara itu tetap kan ngejak PA. Iya lah. Nah, jadi di situ terjalin lah apa jenenge nek istilahnya kerjasama antara bidang. Jadi yang bidang itu kayak tulisan bekerja sama dengan bidang lain. Projane. Nah kan selama ini kan kowe delok program kan bekerja sama bidang lain. Nah, iku wis gak enak. Jadi setiap bidang kan mesti enak bekerja dengan bidang lain. Nah, jadi song 4 itu kan mesti enak. Nah itu mesti bilangnya kan sudah kewajiban untuk waktu memang kerjasama dengan bidang lain. Jadi ketika mendaya acara itu tidak menganggap bahwa itu acara sendiri, tapi itu acaranya komisaris karena sudah diputuskan ketika awakmu rapat dia. Iya. Jadi merasa semua memiliki acara itu. Akhirnya dari situ timbul kedekatan emosional antar kita. Nah itu sih memang sulit untuk dibangun, tapi kalau dilihat untuk prospek hari ini, itu sebenarnya sudah dibangun, sudah terbangun, sudah mengarah ke sana. Cuman
tinggal matang nih godok. Kita lihat hari ini yang biasanya kita datang 5-3 orang terus api banyak, tapi ini lebih banyak gitu. Nah, kita lihat situasi hari ini, saksi mata udah ada, Saksi hidup. saksi hidup udah ada. Berarti ada satu grow apa ya bahasa Inggris? Tumbuhan. Cara Grow up. kita ini tumbuh loh, berkembang loh. Berkembang. Jadi terutama untuk KPP itu sudah mulai melihat peluang. Itu peluang loh. Yes. Biasanya teko wong 5 wong 6 saiki mau piro. Makanya gak nek absen jadi gak ngerti ya desi kosong. Sekum. Kan iso ya nek. Nek absen kan enak berarti awak dhewe peningkatan ya grafiknya. Sorry. Grafiknya ketika kajian itu ternyata meningkat ya. Misalkan. Jadi berarti kajian seperti ini masih relevan untuk kita akan Evaluasi juga ya. jadi ketika awak mau kayak ini enek apa daftar akhir kamu bisa melihat grafik peningkatan atau penurunan intensitas orang yang datang terlepas dari sibuk ataupun rebahan. Kan tadi dikatakan sibuk ya. Sibukan. Mungkin di itu perubahan. Nambah nih. Kalau contoh ya, jadi kalau contoh dari bidang apa ya, PTKP ya, kalau kepemudaan, jadi itu kan ranahnya kepada ke lingkungan ya. Kalau contoh kegiatan pernah itu kita adakan buka puasa bersama itu di komisariat pas pengurusan di sisi buka puasa bersama di komisariat sana. Terus ning mana? Pulau apa? oh ya di Pulung itu kita ngadakan pesantren Ramadan. Itu sebenarnya sih bukan program kerja ya, cuma kayak dimintain tolong, akhirnya kita nimbrung di sana. Ya dalam lingkup PTKP dia masih masuk di sana. Jadi ngadakan pesantren Ramadan, kaji buka puasa bersama, terus pernah juga kita adakan lomba cerdas lomba Islami gitulah. Di sana ada cerdas cermat, ngaji dan lain sebagainya. Itu di masjid di utaranya YIN 1, masjidnya Pak Najib di situ. Itu pernah ada yang juga di situ zaman itu. Itu zamannya Zizi, periodenya Zizi. Itu 3 itu. Terus kalau contohnya yang outdoor itu juga pernah kita baksos pernah ya. Oh iya, baksos itu juga sering. Terus kita ngadakan kayak bantuan dana itu Banaran Pulung itu juga pernah. Itu contoh-contoh kegiatan simpel-simpelnya lah. Terus kayak kalau bentuk outdoor itu kita pernah nge-camp, terus ada kajiannya itu pernah ada di Serau. Meskipun ada beberapa catatan kecil di sana, cuma alhamdulillah terlaksana. Gitu. Gitu. Jadi banyak lah, maksudnya silakan teman-teman out of the box gitu lah, keluar dari kita harus kayak gini, kajian itu harus kayak gini dan kayak gitu, nggak harus. Yang penting teman-teman mengemas bagaimana sesuatu itu menjadi lebih baik, menjadi lebih menarik gitu. Gitu. Kalau tadabur alam itu masuk nggak? Tinggal esensinya gimana. Jadi tadabur alam kalau cuma main berarti nggak masuk. Tapi tadabur alam terisinya ada kayak bersih pantai, misalnya kalau di pantai ya asik loh itu. Iya, seru. Bersih pantai, atau mungkin ntar kita ngadakan narasumber tapi narasumbernya dari pihak sana, bagaimana mengelola pariwisata. Contoh simpel seperti itu. Cuman orang-orang setempat aja yang kita undang, kita ajak sarasehan bareng lah istilahnya, bukan kajian gitulah. Nah gitu, itu kan bisa. Tinggal bagaimana teman-teman mengemas. Berarti ini tetap membangun kerjasama dengan Iya. Apapun itu dibuat sefleksibel mungkin. Soalnya gini, kajian nggak bakal jadi kajian kalau esensinya nggak tersampaikan. Betul, gitu loh. Jadi kita kajian bentuknya formal, tapi isi kajiannya nggak nyampe nih, aku nggak paham. Jadi percuma saya duduk 2-3 jam di sini tapi aku nggak tahu isinya. Nah yang terpenting itu esensinya itu loh tersampaikan. Mau dikemas seperti apa, mau formal nggak formal, terserah kalau saya. Gitu ya. Satu lagi untuk PTKP saya kira untuk tahun ini karena kita udah untuk kemarin ya
perpustakaan untuk on the street apa on the road? Oh iya. Itu juga bisa dikembangkan juga. Jadi salah satu apa ya, kita punya itu gitu. Itu juga bisa dikembangkan karena kita memang kemarin sudah mulai menggagas itu, dan itu apabila memungkinkan di tahun ini juga dilanjutkan. Terutama yang milih-milih buku sebelum ini, tapi saya kira untuk milih di komisariat itu jangan dibawa pulang, istirahat balik. Dengan intensitas seperti ini mungkin itu juga bisa dikembangkan, dan impactnya nanti keluarnya jadi kajian bukan buku di kampus atau di luar. Ketika kita mau ngadain kegiatan itu bisa ngomong, aku punya kegiatan kayak gini, kalau mau kerjasama gimana. Berawal dari obrolan-obrolan mulai dari kelas kan bisa. Tuh. Soalnya kalau untuk misalnya langsung nggak kenal terus langsung ngajak komunikasi, kalau perempuan itu memang susah. Harus kenal dulu mungkin dari kelas kan, organisasinya beda, lah itu bisa ngobrol-ngobrol. Kenal ya. Siapa sih? Ya mungkin sekali-kali itu keakrabannya dulu. Iya. Apa? Sini, itu satu. Sini, Ini jadi KPP sini. KPP lah. KPP sudah cukup mas. Atau nanti dilanjut diskusinya. Ini lanjut dulu ke KPP, monggo mas materi. Kabitnya Sydney. Jadi sebenarnya untuk KPP itu bukan ranahnya saya yang menjelaskan KPP karena ya maksudnya dulu pernah KPP atau enggak, terutama kan itu sebenarnya ranahnya teman-teman Febi gitu, untuk menjelaskan gimana bergeraknya gitu. Jadi kayak lucu gitu, saya kan posisi anak hukum, bukan untuk mengurusi ranah ke situ gitu. Iya. Jadi Itu hanya sebuah identitas mas menurut saya. maksudnya kayak gitu, bukan ranah untuk menjelaskan ke situ. Berarti nanti saya jadi anak Febi, lebih Febi daripada anak Febi gitu maksudnya. Kalau menjelaskan KPP. Mas Febi enggak malu. Nah, untuk KPP ya, sebenarnya KPP itu banyak peluang, terutama di industri digital. Kita butuh apa sekarang itu banyak marketing, tidak hanya offline, tapi online itu juga bisa. Facebook, Instagram, bahkan sekarang buat aplikasi atau web app itu enak banget. Sumpah. Nah, kalau jadi KPP apa sih? Mari masuk dulu. Tetap Kan itu tadi pemerannya. Terus cari pemeran. Oh iya. Kan gini. Memang sebenarnya banyak peluang banget. Contoh kecil ya, Pak KPP di web service. Nah, nih biasanya urusan itu mesti berbulan. Nah, contoh kecil ya.
Iki aku ini duwe HP ya. Ya. Duwe HP mesti butuh pulsa, butuh pulsa. Bisa ya dari situ. Jadi saka bendung ngekei bantuan modal ning KPP iki 200.000 mungkin tuku tahun 2 awal. Nah nanti bagi hasilnya ke komnya 20%, ke kamu 80%. Nanti itu harus disepakati di awal. Nah teman-teman komisariat pengen tuku pulsa, mau neneng komedi. Nah, jadi nanti perputaran ekonominya neng komisariat. Itu juga bisa contoh kecil. Lalu neng industri digital itu juga bisa buat web app di mana itu rada angel nih web app itu memang ya kudu DE wis menguasai orang menguasai aplikasi ini kuwi juga bisa atau lewat numpang e-commerce lain itu juga bisa kayak Shopee, Tokopedia, Store. Nanti ke komisariat berapa persen, terus untuk kamu berapa persen. Jadi sama-sama diuntungkan karena kan nek urusan duit itu malati ya sini. Oh, bagus. Malati ki apa? Malati. Bahasa Indonesia malati. Kualat tuh. Heeh. Sering terjadi bukan bahaya. Iya. Kalau ada sesuatu kamu langgar. Jadi nek kaya urusan duit itu angel. Karena kan harus ada hak dan kewajiban yang diberikan. Sama-sama menguntungkan biasanya nek urusan duit ini itu kan urusan ini. Jadi berapa persen untuk yang melakukan, berapa persen yang diberikan ke komisariat atau 50% gitu juga bisa. Lebih banyak sih nek kayak KPP itu dia bergeraknya KBT. Karena kan dia untuk basis kalau kajian melakukan. Praktek Tapi langsung. bukan tidak mungkin dia membuat kajian kewirausahaan. Kayak reseller pun juga bisa. Jadi misal konco-konco ini kan sambil kayak mesti enak sing-sing DE duwe produk A. Nah, itu bisa apa jenenge KPP. Kayak gitu. Ini produk A masuk ke KPP gimana dia memaksimalkan Instagramnya komisariat gitu. Komisariat yang duwe blog kok. Blognya ya wis apik kok. Itu juga dimaksimalkan. Blogger enak, karek tuku domain jadi web. Terus bagaimana KPP juga bangun relasi ke alumni. Ketika menduwe produk, alumni ngerti, yo bukan tidak menutup kemungkinan alumni itu mau beli produk itu. Katanya juga menyuplai. Kayak gitu. Nah dari situ, gimana sih waktu masuk ke situ? Balik lagi ke PPAD. Gimana dia bangun relasi dengan alumninya? Kayak gitu. Ya akhirnya kan sebenarnya program kerjamu ini asalnya menghubungkan semua kan saling berhubungan gitu. Jadi KPP butuh ruang tinggi neng alumni. Nah, sing duwe hak prerogatif neng alumni itu PTKP. Akhirnya gimana PTKP itu harus membuat satu acara di mana dia ketemu alumni. Akhirnya KPP ketemu alumni juga ikut di situ. Akhirnya KPP memberikan, oh Pak, aku jual produk ini, kayak gitu. Bisa lah di alumni yang lain ada kali benar. Akhirnya kan satu bidang kan menarik semuanya. Akhirnya terjalin hubungan antar bidang lain yang saling membutuhkan. Terjadi simbiosis di situ. Yang itu yang sulit dibangun sebenarnya. Ketika itu sudah terbangun nanti kedekatan emosional pasti juga terbangun. Jadi gak merasa ini komisariat ini ketemu dewe, ketemu halo nanti KPPA harap acara ini gak perlu.
Jadi sudah keharusan PA itu PTKP dan KPK yang lain itu ngamar gaya lagi atau bonus ngomong kalau sepuh oke apatan sepakati sepakat jadi regulasinya tepat oke dengan cara lagi apik tuh ya ketoke tantanganmu apa gaya kan biasanya seperti itu jadi ketika aku gaya acara langsung dulu apa itu tantangannya di sini wah angel Pak harus gak sudah mulai jadi yuk wes gunain kayak bisa ketika gaya acara itu yang di luar KTP tapi KTP juga bisa masuk kayak gaya acara seminar di kampus kayak acara seminar di kampus nah kalau itu berpikirnya nanti pesertanya gimana nanti pematerinya gimana dan lain sebagainya gak lagi ya penting gaya bisa walaupun semrawut dan lain sebagainya gak semrawut sih kayak gitu wes berarti bersihnya kita apik cuma pas hari kok ono jadi itu juga mungkin bisa buat pandangan untuk sharing nanti biar bisa langsung gaya cara gitu bahas di tempat yang lain tapi itu intinya tapi bisa membuat kayak bazar lah di situ jual ganci biasanya setiap acara itu sedia merchandise gitu yang bisa dibeli oleh orang lain entah gantungan kunci, stiker, bahkan waktu juga bisa. Dan IAIN itu maksudnya belum banyak yang menjual merchandise ala IAIN, entah itu stiker, gantungan kunci. Nah, waktu iso minta tolong neng cacakom sing dia iso desain, itu dia buat merchandise yang IAIN banget kan. Ya, juga itu untuk berhasil sebenarnya sudah jadi. Dari sopo. Underground loh, underground. Kayak gitu. Jadi bisa buat merchandise. Usahanya produksi merchandise ala JN. Apa itu? Menurutku itu yang tahu dari jurusan itu hanya sebatas gantungan kunci seperti itu. Cuman itu pun juga terbatas dari kepengurusan HMJ. Kalau HMJ-nya tidak menganggarkan untuk membuat gantungan kunci, nggak akan terbuat. Nah, itu juga harus sih. Iya kan peluang kan akhirnya. Jadi hal-hal simple itu sudah dipeluang di kampus. Itu delivery order makanan akhirnya bela komisariat bekerja sama dengan teman-teman yang lain dari satu APP misalnya. Yuk, jasa pesan antar makanan itu bisa. Atau kayaknya merchandise loh sing dadi icon-e IAIN. Piye komisariat itu gawe merchandise sing dhek iku apik. Jek itu disenengi oleh atasan IAIN. Aku jual merchandise ini gantungan kunci mesti ya. Aku sama koncone. Nek kono tulisi reseller welcome. Reseller welcome. Itu ditindak tangani. Kok saya kayak gitu. Atau stiker. Ini biasanya sih gantungan kunci ya. Iya. Kayak jas IAIN guys. Mana? Tapi kan aku ya buku tuh. Dia kan yang buku tuh lah. Jadi buat saya rasa kakek misalnya 25. Terus kita is okay lah worth it. Terus ditambah kita itu menjual terus diperbanyak jumlahnya jadi atau 25 habis buat lagi 25 intensitasnya masih sama 25 jangan 25 gak usah metro 30 saya berarti 25 yang baik 25 jangan ditambah kuantitasnya kalau saya terus 25 apa istilahnya konsisten disambil loh nggak apa-apa ya Allah. Gue itu KPP. Jadi hal-hal kecil itu bisa jadi peluang. Tak bungkus. Kurang enak loh tapi dodol pulsa. Wow. Nah iya ini peluang gitu. Tan. Dodol pulsa, paketan. Mau duwe HP mesti mau butuh pulsa. Oh paketan butuh. Nah itu dialihkan ke KPP Allah. Ngutang-ngutang ngono. Terima utang, nek pulsa tenan aja terima utang.
ilmunya nggak seberapa, modalnya nggak apa-apa. Aku nih sih. Nenek sing wis ngutang gak tau ning kom. Tersindir. Jadi berikan harga teman. Harga teman. Harga teman itu lebih tinggi daripada harga beli. Siap. Misal pulsa biasanya kita wis sebelah lu gak pukul. Sesuk PN. Nah, biar dia cepet, maksudnya meningkatnya cepet loh. Ya. Semakin harga teman, wah ya 10.000 bayarnya 14.000 wis ra apa sih kemudian harga teman. Itu kok itu ditawan men. Kocok kok. Jadi harga teman kuyo iso. Jadi banyak sih nek melihat peluang itu banyak. Sedangkan ketika kamu berkecimpung di web blogger, Instagram itu juga bisa jadi bahan istilahnya marketingnya lah. Gue punya produk makanan, tok kemas, tok packaging itu juga bisa. Akhirnya kan timbul nanti gimana kita buat acara kategori wirausahaan yang belum pernah ada. Buat kategori wirausasahaan. Undang pemateri yang benar-benar sudah berpengalaman di bidang itu. Ada itu mas. Ada sudah ada. Apa materinya? Terus gimana dia? Terus bisa packagingnya kayak gimana, packingnya gimana, pemasarannya gimana, terus dia cari pasarnya seperti apa, masih ada apa enggak pasarnya, masih dibutuhkan orang atau enggak. Jadi ya seperti yang temanku bilang, di dunia bisnis itu nek sapi ditangkuti udah biasa. Sapi ditangkuti biasa. Tapi ketika kamu melihat sapi pink, pink, tertarik itu akhirnya timbul keinginan untuk membeli sapi pink itu. Jadi apa ikon kan? Jadi gimana waktu nanti memaksimalkan branding? Makanan kemasan itu paling penak. Jadi waktu tuku misalkan ini sih tak branding ulang kemasannya saya luwih apik, itu harga jualnya bisa lebih murah. Biasanya itu kurang 500, bisa mana 5.000. Hanya modal branding. Komisariat buat kerupuk tok iki. Pedes-pedes ya. Tak branding packagingnya apik, didelok apik. Jadi 7.000. Kerupuk hijau hitam. Kerupuk perjuangan. Jadi ya pengalaman juga ya. Karena aku ya pernah jualan kerupuk. Jadi tuku HP, aku pengen HP. Jadi kudu ada target itu apa? Misal komisariat itu kudu ada UKC. UKC apa pasang wifi apa piye. Iya. Misal. Siap. Misal akhirnya makmu kan ada stimulus untuk gimana sih mendapatkan uang segitu untuk beli kulkas bencacan komisariat tidak perlu tuku S1. Jadi kudu enak target ini apa kulkas misal. Ya gimana teman-teman itu ya ikut gimana brand kom iki iso minimal menguasai kampus ini. Karena kampus itu kan brand makanan sing ala kampus ini. Jadi tinggi munggahne air putih iki wakmu iso IAIN ala IAIN iso Cleo ala IAIN iso Cleo ala IAIN jadi doang IAIN kerupuk IAIN Karena satu lagi. itu bisa. Jadi ndelok peluang itu sebenarnya wae, cuma konsisten atau enggak ketika kamu dalam ya konsisten itu ya jadi di KPP semuanya. Ada juga kemarin yang jualan nengkom tuh ya jualan apa
Usus. Jualan usus. Anu, Tahu orang tegal khusus. dadil jurate dadil. Siapa ya? Tegal ya? Iya. Itu usus. Si mana cakapnya sehari dibayar gak? Bayar gak ya? Gak ngerti loh soalnya. Aku yang cuma orang banyak tahu. Dan ekonomi. Amin itu sedekah. Jadi kita ini kadang-kadang kemarin ada plastik yang orang gawe. Doa usus jajal. Kayak enak tulisan dijual 1.000 kayak enak. Plastik itu kan enak ususnya kan. Dikira pancane sing gawa ya dipangan. Itu dijual mosok to. Kapan-kapan yang bayar. Bablas. Kayak gitu. Jadi banyak peluang. Karena wakmu memanfaatkan peluang itu jadi uang. Benda, kalau misalnya dananya oke saja. Jadi mungkin ada yang ditanyakan. Kalau kayak ada pelatihan, misalnya ada yang satu itu mampu aplikasi apa gitu ya, kan itu bisa di-share ke teman-teman buat usahanya yang misalnya usahanya kan ada usap, ada yang herbal, ada yang jajanan gitu kan. Kalau gimana media promosinya itu dia jalankan, ada pelatih itu masuk apa enggak itu? Itu secara ketika itu masuk kepada gun maksudnya bidang itu ya berarti masuk kayak pelatihan kewirausahaan karena memaksimalkan branding produk di sosial media itu kan masuk ke kewirausahaan. Jadi kewirausahaan ini jangan dipandang yang gaya produk terus jadi jangan berwirausahaan. Tapi gimana kamu membuat packagingnya, gimana kamu mengemas produksinya, gimana produksinya, gimana marketingnya, gimana kamu melihat apakah pasarnya masih ada, itu juga semuanya berkaitan dengan kewirausahaan. Jadi gue boleh duit, saya ini kamu boleh duit saya nggak ya, padahal benar, punya itu. Jadi industri digital itu sekarang sedang berkembang pesat. Karena masa pandemi, wakmu mager pesen Gojek, wakmu mager pesen GrabFood, ya. Panganan teko. Nek duwe kenalan kurire, mengkonen disediakan kurir, mbak pesen iki teko ngarep. Jadi gunakan peluang bahwasanya anak-anak rebahan itu adalah market terbesar kita. Mager-mager itu pengen es, mana sih panas, pengen es. Latihan penting. Teman kom mungkin ada yang pintar di bidang desain, ada yang pintar di bidang marketing, ada yang pintar di bidang keuangan. Nah itu juga bisa untuk ngatur arus keuangannya seperti apa sih tahun ini bulan ini grafiknya naik atau turun divaluasi apa sih nggak turun, apakah marketingnya elek atau gimana, nanti tanya ke temen yang memang GE bidangnya marketing, jadi marketingnya kan efektif merdu target pasar kita. Jadi tugasnya teman-teman gue sehingga pintar marketing, kayak gimana sih marketingnya, oh packagingnya ternyata cuma ini tidak menarik, terus menghubungi teman yang pintar desain itu tolong desain nggak packaging seperti ini. Nah, tanya untuk Mas Abdul Fatih. Iya. Kembali lagi ke apa? PPA tadi. Untuk langkah awal, kan ini baru ya Mas. Langkah awal itu seperti apa Mas? Saran dari Mas Fatih. Terus apa skema perkaderan juga tadi? Oh ya. Kalau skema perkaderan itu kan secara formal ya. Kan Yeah. bisa dilihat di pedoman perkaderan hasil kongres. Ntar kalau belum gue kirim aja. Terus untuk apa lagi tadi ya? Kan lupa kan? Ngobrol sih. Harus. Bentar. Oh iya. Membangun keakraban. Jadi kita harus membangun keakraban. Jadi teman-teman, misalkan langkah-langkah awal tuh, oh ya, yang jadi evaluasi nih. Biasanya itu kalau di ini ya regulasinya
periodenya itu kabitnya seminimalnya cuma sebitnya aja gitu lah yang aktif. Yang lainnya manut rapat enggak, ini enggak. Biasanya cuma numpang nama akhirnya. Nah gitu. Itu yang jadi susahnya di situ. Ini memang harus penguatan internal bidang, memang harus kuat. Setidaknya ya saling akrab gitulah, saling tahu. Meskipun nanti misalkan dalam satu dan lain hal nggak bisa hadir secara fisik, setidaknya bisa membantu sumbangsi dalam pemikiran. Itu penting, itu semuanya harus aktif berperan di sana dari internal bidang. Nggak PA aja, tapi semuanya harus seperti itu. Jadi diusahakan semua anggota, semua kan punya pikiran masing-masing, itu dioptimalkan semuanya. Sebatas apapun itu tuh harus dimaksimalkan, itu semuanya seperti itu. Itu yang paling krusial di periode-periode sebelumnya sebenarnya seperti itu. Jadi permasalahan itu kabitnya oke punya peran aktif, tapi yang lain itu cuma nunuk ngekor di belakang gitu loh. Kan rugi, seharusnya kan mereka punya pemikiran bisa membantu, tapi cuma ngekor gitu loh akhirnya. Itu evaluasi pertama. Nah, terus yang kedua itu dari PA sendiri. Nah ini kan starting awalnya kan tentang perkaderan nih. Jadi harus ada pendekatan dengan teman-teman, apalagi yang masih baru. Dalam artian ya harus akrab. Ya ngopi-ngopi bareng lah, ngapain, jalan main kemana gitu. Nah gitu. Sehingga untuk sekarang kan bisa dibilang kayak kalau di buku mukadimah gitulah, perkenalan dulu. Ya kan, taruh. Enggak kenalan, maksudnya dalam artian ya adanya pendekatan pembangunan iklim dulu, sehingga nantinya mungkin bulan-bulan berikutnya kalau mau ada kajian di bulan-bulan berikutnya bisa kita lakukan. Karena tadi kan dari kesimpulan teman-teman juga ya, kajian itu kan kesannya formal banget, boring, bosenin. Nah gimana caranya boring itu dikemas, itu kan awalnya dia harus punya ketertarikan dulu. Nah ini PR yang jadi PR tuh di situ. Banyak sih caranya, yang ngopi-ngopi bareng lah kalau coba kayak gitu, ngopi bareng, main bareng gitu. Gitu. Ada lagi? Menambahkan boleh. Boleh. Tapi soal menyinggung kajian, jadi saya tersinggung. Tadi kan mengatakan bahwa kajian ini membosankan. Ini buka produk gak sepakat kan mengatakan kita semua berkesimpulan. Nah, jadi pertama itu dilihat niatnya sih tuh, niatnya teman-teman ini melu himpunan apa? Enak sih dek pengen belajar kewirausahaan. Ya, enak sih dek pengen kajian, ada ruang kajian di situ. Terus enak sih dek pengen golek jodoh ya enak. Jadi karena kan keterbutuhannya masih beda-beda. Tapi kajian formal itu juga penting. Ambil contoh misal ketika kita kemarin garap yang udah kita sepakati, pertama kelamaran madilog dan lain sebagainya. Rotok, ketika kita udah sepakati ndek ruang ready, bulan minggu ini kita ini. Akhirnya di sana udah berjalan berapa? 3 kali, 4 kali? 3 kali, dan itu banyak yang datang. Berarti kan grafiknya masih di atas dia. Nah, artinya kajian seperti itu bukannya tidak membosankan, tapi bahasannya itu yang membosankan atau enggak? Lebih ke bahasan esensinya. Misal, enak sing seneng, aku kajian ideologi seneng banget iki. Lagi seneng-senengnya kapitalisme, liberalisme, isme yang lain. Aku seneng, akhirnya dia kata. Jadi keterbutuhan dia akan kajiannya itu. Jadi bukan kajiannya yang membosankan, nek menurutku ya, nek menurutku masan. Tapi isi kajiannya itu apa? Karena keterbutuhan, kembali lagi keterbutuhannya setiap orang itu berbeda. Enak sing seneng isme, enak sing seneng Islam. Ada yang seneng kewirausahaan dan lain sebagainya. Jadi keterbutuhan dia akan esensi kajiannya itu. Marketingnya juga, marketing kajian itu bisa misalkan komisariat itu duit YouTube loh ya kan. Enak YouTube-nya juga. Itu ngerti ya? Belum. Boleh Iya. apa komisari apa aja nih.
Nah, itu juga bisa. Misal kamu memanfaatkan media itu juga. Jadi Wengko bisa nggak acara kayak Mata Najwa ala saya. Podcast ini ya. Jadi memang di situ pematerinya ada, pemantiknya ada, audiennya ada, di live streaming di IG. Akhirnya nanti mainnya ke KPP lagi dia. Belajar lagi Google AdSense. Gimana menghasilkan uang dari digital. Ini kan lari nih ke KPP juga. Nah itu juga. Jadi lebih ke ojo tok tanamkan bahwa itu nek aku loh ya, nek itu menurut gue kajian itu membutuhkan karena esensinya yang dibutuhkan teman-teman itu sekarang. Ya. Kan tadi dikatakan apa? Setiap masing-masing kader itu kan ada minatnya masing-masing, ada yang minat ideologi, minat Islam seperti itu. Terus selalu dari kalau pengen apa? Menarik minat itu harus yang seperti apa? Yang ngikuti minat masing-masing kadernya, apa itu kebijakan dari PA? Nah, seperti acara-acara yang kita adakan beberapa kali itu, kan kita ngadain juga buku. Akhirnya kita ngadain juga kajian keislaman, ngadain kajian ideologi. Jadi kategorinya, jadi ogak kode kabeh. Sesuk isme-isme, sesuk baliknya isme-isme neh. Bosan kan. Jadi kategorinya yang dibahas di misal bedah buku kayak Madilog awal banget dia ngomong gimana sih ilmu pengetahuan, terus gimana cara berpikir rasional kayak gitu. Jadi pengantarnya itu enak apa epistemologi ya. Epistemologi itu pengantar neng pengetahuan itu, ilmu pengetahuan pengantar. Jadi belajar sih pengantar ini. Terus pakai mlebu ning kategori yang dia nanti berubah-ubah karena kan gue 4 kapit nek DE seneng kewirausahaan misalnya KPP gitu. Nek DE pengen kajian ideologi dan lain sebagainya enak PA. Nek pengen kajian keperempuanan, fikih wanita dan lain-lain enak PP. PTKP apa sing kurang sangka minate bocah-bocah. Wis enak Pak.